Siapkan wadah atau botol, masukkan air secukupnya. Halo, jumpa lagi dengan saya Mama Gebi yang punya hobi beres-beres rumah. Wow. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya mau beres-beres rumah. Lebih tepatnya, saya mau mengepel lantai, khususnya di ruang tamu. Dan dilanjutkan sampai ke teras. Seperti biasa, sebelum lantainya dipel, biasanya disapu dulu lantainya supaya pada saat dipel tidak bercampur dengan pasir atau kotoran-kotoran lainnya. Teman-teman, kebetulan cuaca hari ini atau cuaca pagi ini cerah ya. Ada matahari karena beberapa hari kemarin hampir setiap hari hujan. Jadi saya sangat senang sekali karena hari ini cuacanya sangat cerah. Saya biasanya kurang suka kalau beberes rumah dalam cuaca hujan, karena di depan rumah saya atau tepatnya di teras itu biasanya kalau hujan airnya suka masuk ke dalam teras. Jadi kalau sudah dibersihkan nanti kotor lagi. Jadi saya lebih suka membersihkan rumah itu dalam keadaan yang tidak hujan. Seperti hari ini cerah sekali udaranya dan juga ada matahari. Jadi lebih enak saya untuk membersihkan rumah. Dan juga kalau lantainya dipel itu biasanya lebih cepat kering karena cuacanya panas. Satu lagi teman-teman, saya lebih suka membersihkan rumah ketika tidak ada orang di rumah. Lebih nyaman dan lebih cepat kerjanya. Dan ketika kita mengepel lantai, tidak ada yang mondar-mandir sehingga membuat bercak di keramik yang sudah kita pel. Kebetulan di pagi ini semua penghuni rumah sudah melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk mengepel lantai hari ini saya menggunakan Wipol, yaitu ekstrak wangi apel bercampur sereh. Siapkan wadah. Di sini saya menggunakan botol karena nantinya akan saya semprotkan ke lantainya dengan menggunakan botol. Ini tutup botolnya sudah saya lubangi agar pada saat kita mengepel lantai dan mau menyemprotkan air bisa keluar melalui lubang yang sudah dibuat. Siapkan wadah, masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan Wipol secukupnya saja. Untuk takarannya saya tidak terlalu berpatokan pada takaran, hanya saya sesuaikan saja dengan kebutuhan saya. Kemudian tambah lagi sedikit air sehingga botolnya penuh. Hasilnya jadi seperti ini ya. Wow. Dan ini sudah bisa langsung digunakan. Jangan lupa sedikit dikocok agar air dan Wipolnya bisa bercampur menjadi satu. Jadi cara saya mengepel seperti ini ya. Semprotkan air yang sudah kita campur tadi ke lantai yang akan kita pel. Untuk saya merasa mengepel lantai seperti ini jadi lebih mudah dan menyenangkan. Tips dari saya, kalau mau mengepel lantai itu sebaiknya dengan gerakan mundur. Seperti yang saya lakukan ini. Pada saat melakukan penyemprotan cairan pel juga dilakukan dengan cara atau gerakan mundur. Hal ini bertujuan agar kita tidak terpeleset ketika berjalan di atas air atau cairan pel yang kita semprotkan tadi.
Nah, seperti ini ya teman-teman, melakukan gerakan mundur saat kita mengepel lantai. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Sekedar info saja ya buat teman-teman. Rumah saya ini tidak berada tepat di tepi jalan, tapi agak masuk ke dalam atau lebih tepatnya ke dalam gang. Jadi dari jalan raya itu kira-kira sekitar 300 meter. Kemudian jalannya tidak rata ya, tetapi agak sedikit kemiringan atau agak sedikit tanjakan. Jadi ceritanya itu tadi pagi sebelum saya beberes rumah, saya ke pasar sekitar jam 6:30 pagi. Jarak dari rumah saya ke pasar itu kira-kira 2 km. Biasanya kalau saya ke pasar, perginya itu saya jalan kaki, ya hitung-hitung untuk kesehatan lah ya. Nanti pulangnya baru saya naik ojek biasanya. Pas saya sampai di pasar, tujuan utama saya adalah ke bagian atau tempat penjualan ikan. Selalu seperti itu. Jadi yang awal saya cari adalah ikan. Baru setelah itu saya mencari atau membeli sayur dan perlengkapan dapur lainnya. Tapi pas saya sampai di tempat penjualan ikan, di situ sudah banyak sekali orang berkumpul di situ. Panik dong, bertanya-tanya dalam hati, dan orang-orang yang berada di situ, ini sebenarnya ada apa ya? Pas saya mendekat, ternyata di dalam kerumunan itu ada seorang pemuda yang lagi dimarahi dan juga dipukuli oleh orang-orang yang ada di situ. Dari orang-orang yang ada di situ, saya mendapat informasi bahwa pemuda itu mencuri ikan dari orang-orang yang sedang berjualan ikan di situ. Kemudian saya melihat ada seorang bapak yang bertanya kepada anak muda itu, "Kenapa kamu mencuri ikan?" Kemudian anak muda itu berkata, "Saya mencuri ikan untuk makan anak saya. Saya tidak punya uang untuk membeli ikan. Jadi saya terpaksa mencuri." Melihat hal itu, saya langsung merasa iba, saya merasa kasihan terhadap anak muda ini. Dengan spontan saya bilang ke orang-orang yang ada di situ, "Sudah, jangan pukul dia. Berikan saja ikan itu kepadanya, nanti saya yang bayar." Tapi kata orang-orang di situ, dia sudah sering mencuri ikan. Mereka bilang dia masih muda dan masih bisa bekerja untuk mencari nafkah. Kenapa harus mencuri? Tetapi pada akhirnya saya tetap membayar ikan yang sudah dicuri oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu dia dibawa ke pos polisi yang ada di dekat pasar. Tetapi saya tidak ikut ke sana karena saya harus lanjut berbelanja. Jadi saya tidak tahu lagi bagaimana keadaan pemuda itu. Jadi yang saya belanjakan di pasar tadi ada ikan, sayurnya sayur kangkung sama toge. Kemudian saya juga beli tempe dan kerupuk. Ada juga saya beli cabai, bawang putih, bawang merah. Kebetulan bawang putih dan bawang merah saya sudah tinggal sedikit, jadi saya beli saja untuk stok di rumah. Setelah saya selesai belanja, kemudian saya kembali ke rumah, tapi saya tidak jalan kaki lagi ya, karena sudah ada belanjaan yang harus dibawa. Makanya saya pulang ke rumah dengan menggunakan ojek. Ojek yang biasa saja yang ada di pasar ya, karena di pasar juga banyak ojeknya. Saya tidak menggunakan ojek online. Setelah sampai di rumah, saya tidak langsung beres-beres rumah, tetapi saya membereskan dulu belanjaan yang tadi sudah saya belanja di pasar. Ikannya saya bersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Sayurnya semua saya bersihkan dulu, kemudian saya masukkan ke dalam kulkas. Ketika semuanya sudah beres,
Kemudian saya lanjut beberes rumah. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Lantainya bersih, kinclong, dan bebas dari kuman. Baiklah teman-teman, itu cerita saya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.